Lu pernah dengar program Koperasi Merah Putih nggak? Program yang diluncurin pemerintah buat berdayain desa. Kedengarannya suci dan pro rakyat ya. Tapi kalau kita lihat siapa yang realistis, bisa pegang modal, akses, dan aset, ini malah bisa jadi senjata baru buat ngancurin ekonomi rakyat kecil. Sekarang coba lu bayangin sebuah program raksasa. Narasi di TV manis banget. Kebangkitan ekonomi desa, lawan tengkulak, revolusi gizi, tapi nalar kita harus jalan. Kalau ada dana ratusan triliun turun ke desa lewat satu pintu pusat, siapa yang sebenarnya paling kenyang? Petani di sawah yang lagi bingung harga pupuk naik atau pemain di Jakarta yang pegang remote kontrolnya? Balik lagi sama gua, hari ini kita bakal bedah topik yang baunya makin kesini makin amis. Koperasi Merah Putih. Di atas kertas, wacana Koperasi Merah Putih ini terdengar heroik. Targetnya gila-gilaan. 80.000 gerai di seluruh Indonesia. Tujuannya sih katanya buat distribusi pangan dan energi, biar kita mandiri. Keren kan? Tapi tunggu dulu. Program ini bukan sekadar bagi-bagi nasi uduk. Ini adalah skema kredit raksasa dengan angka yang bikin nyesek kalau lu paham alurnya. Kita bicara soal potensi utang yang dibebankan ke desa, monopoli gaya baru, dan ancaman nyata buat badan usaha milik desa atau BUMDes yang udah mati-matian dibangun warga desa selama bertahun-tahun. Gua mau ajak lu masuk ke lorong gelap rantai pasok dan anggarannya. Siapin kopi, karena data ini bakal bikin lu melek dan mungkin sedikit emosi. Pertama, kita harus lurusin dulu persepsinya, karena banyak banget yang ngira ini bantuan cuma-cuma atau hibah dari pemerintah yang baik hati. Salah besar, ini skema bisnis. Jadi, setiap koperasi merah putih di desa didesain untuk ambil kredit investasi. Nggak main-main, plafonnya bisa sampai 3 miliar rupiah per gerai. Duitnya dari mana? Tentu saja dari bank plat merah. Coba kita hitung, kasar ya. Kalau targetnya 80.000 gerai, dikali 3 miliar, itu total perputaran uangnya 240 triliun rupiah. Angka yang fantastis buat bancakan. Nah, detailnya makin gila. Dari 3 miliar itu, sekitar 1,6 miliar rupiah wajib dipakai buat bangun fisik gerai dan peralatan. Harus standar dan harus bagus. Coba tanya pertanyaan sederhana ini. Siapa yang bangun gerainya? Apakah tukang bangunan di desa lu? Apakah materialnya beli di toko bangunan tetangga lu? Besar kemungkinan bukan. Proyek segede ini biasanya udah ada vendor nasional atau kontraktor yang ditunjuk pusat dengan alasan standarisasi. Jadi, duit 1,6 miliar itu cuman numpang lewat di rekening koperasi desa, terus langsung terbang lagi ke Jakarta, masuk ke kantong vendor raksasa itu. Desa dapat apa? Desa dapat gedung mentereng di pinggir jalan dan selamat, desa lu punya utang miliaran rupiah beserta bunganya. Indah kan? Masuk ke bagian yang lebih mengerikan. Siapa yang ngatur barang dagangannya? Kenalan dulu sama PT Agrinas Pangan Nusantara. Dalam skema yang beredar luas, mereka diposisikan sebagai pengelola atau agregator utama. Logikanya gini, kalau ada 80.000 gerai yang harus disuplai beras, minyak, gula, dan daging setiap hari, ini bukan lagi soal ekonomi kerakyatan, ini soal captive market atau pasar yang dipaksa. Alih-alih menyerap produk petani lokal secara langsung, sistem terpusat kayak gini berpotensi bikin gerai koperasi merah putih cuma jadi reseller atau agen penyalur barang-barang dari pusat. Lu bayangin skenarionya, petani di desa lu nanam padi. Pas panen, koperasi merah putih di desanya sendiri malah jualan beras kemasan yang didatangkan vendor dari luar daerah. Atau lebih parah, beras impor karena alasan efisiensi logistik pusat. Jadi, duit warga desa yang harusnya muter di tetangga sendiri, malah disedot keluar buat beli barang dari rantai pasok pusat. Ini mah bukan mematikan tengkulak, ini cuma ganti tengkulak lokal, jadi tengkulak nasional yang berseragam keren dan dilindungi aturan. Mungkin lu mikir, tapi bang, kan di desa udah ada badan usaha milik desa atau BUMDes. Ngapain bikin baru? Nah, itu dia poinnya. Ini bikin gue cuman bisa ketawa miris. Kita udah punya puluhan ribu BUMDes, ada yang hidup segan mati tak mau, tapi banyak juga yang udah sukses dan profit.
Terus tiba-tiba negara datang bawa koperasi merah putih dengan modal jumbo, hasil utang, dan fasilitas lengkap. Apa yang terjadi? Overlap, tumpang tindih, kanibalisme ekonomi, BUMDes yang modalnya pas-pasan bakal kegilas sama koperasi baru ini yang disuntik duit perbankan. Tapi bagian paling bahayanya bukan di situ. Ada wacana dalam instruksi presiden dan aturan turunannya bahwa kalau koperasi ini gagal bayar kredit alias macet, tebak siapa yang nanggung? Ada mekanisme off-taker atau penjaminan di mana pengembalian bisa memotong dana desa, dana alokasi umum, atau dana bagi hasil. Ini gila. Dana desa yang harusnya buat bangun jalan rusak, benerin selokan, atau kasih makan tambahan di posyandu, berisiko kepake buat nyicil utang gerai yang mungkin barang dagangannya nggak laku. Vendor udah untung di depan pas bangun gedung, bank udah aman karena dijamin negara dan dana desa, pengelola pusat udah cuan dari suplai barang. Yang rugi siapa kalau gagal? Ya warga desa lah. Pembangunan desa lu yang bakal mangkrak karena duitnya kepotong cicilan utang yang nggak pernah mereka minta. Ini bukan cuma soal ekonomi bro, ini soal kontrol. Punya akses langsung ke 80.000 titik ekonomi di tingkat desa itu adalah harta karun politik yang nggak ternilai harganya. Ini bisa jadi alat kendali yang sempurna. Siapa yang bakal duduk jadi pengurus koperasinya? Siapa yang bakal ditunjuk jadi supplier lokalnya? Jangan kaget kalau nanti posisi-posisi basah di struktur koperasi ini diisi sama orang-orang titipan, tim sukses, atau kerabat pejabat, bukan profesional yang ngerti dagang. Ini menciptakan ketergantungan baru. Desa nggak lagi otonom ngurus ekonominya sendiri, tapi jadi sangat bergantung sama bos di pusat yang pegang keran suplainya. Kalau desanya nurut, stok aman. Kalau desanya membangkang, stok macet. Mengerikan kan? Jadi, balik lagi ke judul kita, ya. Koperasi Merah Putih ini niatnya mungkin baik di brosurnya, tapi desainnya membuka celah oligarki buat main mata di level yang paling mikro. Rakyat dikasih mimpi jadi pengusaha, tapi realitanya cuma disuruh nanggung risiko utang buat memperkaya vendor konstruksi dan perusahaan pangan raksasa. Kalau gini caranya, makin rusaklah akhirnya negara ini. Coba drop di kolom komentar, menurut lu dengan anggaran segila itu siapa yang bakal paling kenyang? Anak-anak sekolah dan petani gurem? Atau vendor Jakarta yang bangun gedungnya? Gua nalar santai, cabut dulu.